Halo, salam sepak bola. Balik lagi dengan saya Widi Sasongko di Manchester United Fan Forum Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas terkait match reaction dan juga player ratings pertandingan Manchester United melawan Real Sociedad di Liga malam Jumat. Check this out. Yes people, what is going on? MU menderita kekalahan di Liga malam Jumat, Liga Eropa dengan skor 0-1 oleh tamunya Real Sociedad. Oke, kita bahas tactical analysis berbarengan dengan player rating saja ya. Karena di video ini match reaction gue hanya satu atau dua. Yang pertama, MU jelas tidak layak untuk menang. Jelas dengan permainan seperti itu MU tidak layak untuk menang. Tetapi MU juga tidak layak untuk kalah, men. Karena keputusan wasit terkait handsball Lisandro Martinez di babak kedua itu benar-benar kontroversi dan itu shocking, men. Shocking, dan gue nggak bisa terima. Gue selaku fans gue nggak bisa terima terkait apa yang dilakukan oleh wasit Marco Di Bello itu. He's a crap, man. He's a crap referee ever. Okay? Mungkin setelah wasitnya Italia lawan Korea lah, itu crap nomor 1. Tapi ini crap nomor 2 ya, Marco Di Bello itu. Kita semua tahu aturan dari handsball dalam sebuah pertandingan sepak bola yang sekarang itu adalah langsung bola mengenai tangan dan posisi tangan mungkin seperti ini atau seperti ini, terlihat lebih besar dan sangat menghalangi, itu baru penalti, handsball di kotak penalti. Oke, tapi ini kan terkena paha terlebih dahulu, terus mental secara tidak sengaja ke tangan. Dan itu jelas-jelas tidak bisa dikatakan penalti. Terus buat apa adanya video assistant referee? Ya, gunanya teknologi itu adalah untuk memudahkan pekerjaan manusia, oke? Itu simple. Kalau ada VAR tapi keputusan-keputusan seperti ini tetap ada, ya gue nggak bisa ngomong apa-apa, men. Gue nggak bisa ngomong apa-apa ini. Ini bener-bener kacau, gue bilang ya. Gue sampai nggak fokus lihat pertandingan untuk melakukan analisa ya, oke? Ya, gue langsung bahas aja player ratings ya. David De Gea, unfortunately dia kebobolan dengan cara penalti ya. Meskipun kita ketahui defendernya waktu itu yang diturunkan adalah Diego Dalot, Lindelof, Maguire dan juga Tyrell Malacia. Dan ya David De Gea hanya 3 shots ke gawang dan itu semua direct, tidak ada yang clear cut chances, tidak ada peluang-peluang yang benar-benar emas ya dari Real Sociedad. They did nothing ya terkait pertandingan, ya mereka get lucky aja karena wasitnya kacrut ya, crap gue bilang ya wasitnya. Dan gue beri nilai David De Gea 6 karena dia berhasil membaca arah bola penalti di sebelah kiri, tapi ya dia gagal menyelamatkan. Untuk Diogo Dalot dia hanya bermain setengah babak ya, karena rotasi harus dilakukan ya. Erik ten Hag tidak berani memainkan tim inti best 11 mereka untuk bermain full karena asumsinya hari Minggu kita akan bertemu dengan Crystal Palace dan kita butuh pemain-pemain itu fresh, oke? Tapi Erik ten Hag juga tidak berani memasang yang namanya Aaron Wan-Bissaka. Ya, ini menarik ya. Dalot gue beri dia nilai 6 juga karena menyerangnya juga kadang-kadang ya tidak seagresif biasanya ya. Kemudian untuk Lindelof, gue beri dia nilai 5. Ya, karena benar-benar apa ya, ketika di babak kedua dia dipaksa untuk bermain sebagai fullback kanan menggantikan Diogo Dalot karena Lisandro Martinez masuk menggantikan Diogo Dalot. Oke, kemudian Maguire, saya juga beri dia nilai ya jangan 5 lah, 6 ya, 6. Maguire saya beri nilai 6. Ya, dia berhasil meredam Umar Sadik dan juga Sorloth ya, striker-striker tinggi jangkung itu.
mereka tidak berdaya melawan Lord Harry Maguire. Oke. Tetapi memang Maguire ini memberikan aura yang kurang enak ya di tengah lapangan. Kita tahu dia tidak punya speed. Ya Maguire, gue harap dia pergi musim depan. Oke, kemudian Tyrell Malacia, gue beri dia nilai 7. He did well, menghalang serangan-serangan dari Real Sociedad. Kemudian Casemiro, ya karena memang mungkin Casemiro ini gelandang top ya, yang sudah tidak perlu membuktikan apapun karena dia berhasil memenangkan banyak sekali trofi bersama dengan Real Madrid. Dan penampilannya kemarin gue bilang kalau tendangan-tendangan dan juga headingnya itu bisa menghasilkan gol, gue bisa ngasih dia nilai 8 ya. Tapi karena ya tendangannya lemah, headingnya tidak akurat, gue kasih dia nilai 6. Tapi ya apa yang kamu harapkan dari seorang CDM? Apakah dia harus membuat gol? Tentu saja tidak. Dia harus melindungi Harry Maguire. Oke. Harry Maguire harus dilindungi oleh seorang Casemiro. Kemudian Eriksen, ya. Christian Eriksen, gue beri dia nilai 7 karena sangat terasa sekali di babak kedua ketika Eriksen digantikan oleh Bruno Fernandes. Peran Eriksen ini sebagai deep playing midfielder ya. Dia seolah-olah ingin menerjemahkan keinginan Erik ten Hag cara bermain dari Frenkie de Jong, dan itu sudah diterapkan dengan sangat baik oleh Christian Eriksen. Dia benar-benar brilian men. Dia pegang bola, passing, controlling, benar-benar buat lini tengah itu fluid. Tetapi ya gue agak terkejut karena Fred ini dimainkan sebagai posisi dari Bruno Fernandes ya, central attacking midfielder buat Fred man, come on, Erik ten Hag, what do you do? Okay? Gue bingung kenapa Fred ini dijadikan attacking midfielder. Apakah karena dia jago ngepres? Oke, gue setuju karena Ronaldo di depan ya usianya sudah lanjut, nggak mungkin dia ngepres setiap jam, setiap menit dia nggak mungkin ngepres. Karena itulah mungkin fungsi dari Fred untuk membantu Cristiano Ronaldo melakukan pressing ya, oke. Tapi ya kalau dia pergerakan tanpa bola, memang Fred ini bagus pergerakan tanpa bola, tetapi ketika dia difungsikan sebagai central attacking midfielder yang harus memberikan bola-bola yang oke kepada Cristiano Ronaldo, dia nggak bisa men. Passingnya pun tidak lugas ya, dia cenderung ke kanan ke kiri. Harusnya ada kesempatan untuk memberikan bola ke sayap, ke depan, dia malah delay men. Ya, it's freak man. Gue nggak nyalain Fred sih. Karena dia memang dipaksa untuk posisi itu untuk membantu pressing dari depan, frontline pressure. Tapi ya ketika giliran menyerang, MU gak bisa apa-apa. Ya gue kasih Fred nilai 5. Oke. Kemudian Cristiano Ronaldo juga ya effortnya ya untuk pemain sekelas dia saya kira itu nggak bagus, so-so aja, nggak terlalu oke. Gue kasih dia nilai 6 untuk Cristiano Ronaldo. Anthony, dia nggak kelihatan men. 100 juta euro, 99 juta euro itu nggak kelihatan men, mainnya nggak kelihatan. Gue kasih dia nilai 5, oke. Ya Anthony Elanga juga dia hanya memberikan energi kepada tim ini, tetapi tidak ada end product yang oke dari seorang Anthony Elanga. Gue kasih dia nilai 5 juga, oke. Kemudian ada Lisandro Martinez ya. Lisandro Martinez ini agak kurang beruntung dengan wasit. Ya, blockingnya luar biasa, sangat tenang, dan dia gue lihat merintah Harry Maguire, sana padahal kaptennya Harry Maguire diperintah oleh Lisandro Martinez. Ini sangat kocak sekali ya. Tapi ya apa yang harus kita perbuat? Memang Harry Maguire ini butuh untuk di guide ya, karena dia nggak sebagus itu men, dia nggak sebagus itu. Oke, Martinez gue kasih dia nilai 7. Kemudian Bruno Fernandes juga dia masuk di babak kedua menggantikan
Eriksen dan Fred ditarik mundur sebagai central midfielder dan kembali Fred ini gagal untuk menemukan Bruno, ya. Karena ketika Fred difungsikan untuk bermain seperti perannya Frenkie de Jong maupun Christian Eriksen sebagai penghubung antara lini tengah langsung ke central attacking midfielder, ini Fred benar-benar tidak bisa melakukan itu. Dan itulah kenapa musim-musim lalu kita nggak kemana-mana dengan Fred maupun McTominay, dan juga di belakang Maguire dan Lindelof kita nggak akan kemana-mana. Dan ini membuktikan benar sekali kenapa sekarang Fred, Maguire, dan bahkan Cristiano Ronaldo dicadangkan, oke, di pertandingan Liga Inggris. Kemudian Jadon Sancho juga sama seperti Anthony, tidak terlihat, gue kasih dia nilai 5. Sedangkan Garnacho ya dan juga Charlie McNeil, mereka pemain youth, ya mungkin berikan jam ini aja, jam main, menit bermain. Saya kasih dia nilai 6. Oke, untuk Erik ten Hag, kali ini lu bikin kesalahan, gue kasih nilai 5 kamu sebagai pelatih, oke? Dan jangan pasang Fred sebagai posisi-posisi yang seperti itu. Ya, itu aja yang bisa saya bagi terkait pertandingan Manchester United melawan Real Sociedad, dan semoga pertandingan melawan Crystal Palace tidak ditunda karena meninggalnya Queen Elizabeth. Kita turut berduka. Kalau ditunda, ya MU akan seger lagi, tetapi saya sebagai YouTuber tidak punya konten lagi untuk dibahas, oke? Mungkin saya akan ya untuk konten ya 5 hal yang bisa kita pelajari dari Real Sociedad, atau ya nanti saya pikirkan lagi. Oke, itu dulu video dari saya terkait match reaction dan juga player ratings kekalahan Manchester United 0-1 melawan Real Sociedad di Old Trafford. Bagi pengguna baru, penonton baru, tolong dukung channel saya dengan cara subscribe, tekan tombol like dan komen. Dan ya, saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Saya Widi Sasongko undur diri. Salam sepak bola.